Berkaitan dengan kegiatan magang dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sebagai gambaran dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Jadi untuk tema hari ini saya simpulkan berdasarkan tempat dari pelaksanaan magang mahasiswa di salah satu bank swasta yang bergerak di bidang pengkreditan, kemudian perkebunan, kelapa sawit, juga di kantor KPU, kemudian di beberapa kantor kecamatan. Jadi singkatnya di sini ini mengarah pada satu sektor dari pelayanan sosial. Nah, kalau kita bicara soal pelayanan sosial itu sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama itu menggambarkan pelayanan publik, dan ini berbeda ketika kita masuk dan kemudian atau memahami jenis pelayanan privat. Dua bagian ini hampir beda-beda tipis. Hanya perbedaannya terletak pada siapa yang menerima manfaat dari pelayanan itu. Nah, kalau pelayanan publik kita tahu sifat dari pelayanan publik otomatis. Publik ini ya tidak dibatasi, siapa saja silakan masuk selama dia berkepentingan atau memiliki kebutuhan yang bisa dilayani. Sementara privat, jadi itu hanya dikhususkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di sesi ini berkaitan dengan BIMTEK, bimbingan teknis magang, mahasiswa magang di unit pelayanan publik. Nah, di sini sudah ada lembar kerja dan memang ini yang harus teman-teman lakukan. Nah, lembar kerja ini tidak mutlak, dalam pengertian tidak mutlak untuk bagian bidang penempatan. Ini hanya contoh, misalnya kalau teman-teman di KPU di bidang umum misalnya. Jadi kita akan menyambung materi kita, dan materi yang akan saya paparkan ini berkaitan dengan materi yang sempat saya bawakan di jam 11-an sesuai dengan jadwal saya, berkaitan dengan topik bimbingan teknis mahasiswa magang di unit pelayanan publik. Dan kita akan mulai itu di sesi pertama kita. Kegiatan magang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Tentena itu merupakan kegiatan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 sehubungan dengan penerapan atau terkait kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Berkaitan dengan MBKM, jadi tujuannya itu mahasiswa diberikan kesempatan belajar dan memperoleh kesempatan pengalaman. Jadi selain kita diberikan kesempatan belajar, kita memperoleh kesempatan untuk memiliki pengalaman. Kemudian menyangkut substansi magang, kita dari kegiatan ini mahasiswa bisa belajar dari pengalaman, belajar cara menyelesaikan masalah, belajar cara mengamati, dan belajar menganalisa. Menganalisa yang dimaksudkan di sini bukan menganalisa seperti dalam kegiatan praktikum yang terlalu kaku, tapi hanya sebatas menganalisa berdasarkan apa yang ada. Tidak ada tambahan-tambahan lain selain memang itu data yang sudah dipublikasikan atau sudah disediakan oleh tempat kita magang. Kemudian kita juga akan belajar mengenai etika dalam lingkungan kerja. Seperti apa sih kita beretika di lingkungan kerja? Mungkin berpakaian, salah satu contoh, pakaian-pakaian yang khas yang dipakai pada hari Senin itu apa saja dan seperti apa. Kemudian kita juga, tadi juga sudah saya sampaikan, belajar mengenai administrasi pelayanan. Kita juga bisa belajar mengenai cara mengatasi resiko. Kita juga bisa belajar berkomunikasi. Loh, kok penting kita berkomunikasi? Apa harus dipelajari lagi apa? Tidak semua orang yang jago bicara itu bisa berkomunikasi, atau singkatnya tidak semua orang yang punya pengetahuan luar biasa bisa berkomunikasi. Berkomunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong atau bicara, ini Ibu Budi contoh. Itu bukan hanya sekedar begitu, tapi sangat kompleks. Sekali lagi, berkomunikasi itu sangat kompleks. Antara lain, kita akan diperhadapkan dengan bagaimana cara kita memandang rekan kita atau orang lain. Misalnya, kita punya latar belakang pendidikan tertentu dan kebetulan mereka yang datang ini memiliki latar belakang pendidikan tidak tamat SD. Nah, bagaimana kita memperlakukan mereka? Kemudian cara kita memperlakukan itu, sudah itu bagian dari salah satu kemampuan berkomunikasi. Nah, di sesi tadi juga, untuk versi offline, saya sudah menyampaikan bahwa pelayanan publik itu sangat berbeda dengan pelayanan privat. Sebenarnya dua bagian ini disebut dengan pelayanan sosial. Kalimat sosial di sini artinya bisa publik ataupun privat. Kemudian singkatnya, dua bagian ini atau pelayanan sosial itu menggambarkan whatever government chose or not to choose. Ya, apa yang pemerintah pilih atau tidak itu merupakan kebijakan. Dalam pengertian lain, bahwa pelayanan publik merupakan cerminan dari kebijakan. Kemudian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, unit pelayanan publik itu diselenggarakan oleh 3 bagian atau 3 stakeholder, 3 pemangku kepentingan. Yang pertama itu pemerintah atau dalam hal ini instansi pemerintah, dan yang kedua organisasi bentukan pemerintah, dan yang ketiga masyarakat. Nah, yang menarik di sini organisasi bentukan pemerintah. Sebagai contoh, KPU itu merupakan organisasi bentukan pemerintah, bukan instansi pemerintah. Kenapa demikian? Karena organisasi bentukan pemerintah, pola pertanggungjawabannya itu ada 2. Yang pertama, pertanggungjawaban memang itu ke publik, ke masyarakat, berkaitan dengan kepercayaan publik dan hak publik. Contoh, misalnya, kita ingin tahu, saya sebagai masyarakat ingin tahu ada berapa sih caleg yang fix maju pada tahun 2023. Maka KPU akan mengeluarkan, ini loh caleg-caleg dari Kabupaten Poso dengan partai ini. Nah, resminya di sana. Mereka akan mengeluarkan informasi berkaitan dengan nama-nama caleg, dan ini gambaran dari hak publik.
kalau terjadi penyelewengan, maka KPU akan mengeluarkan juga informasi-informasi atau seperti apa yang telah mereka proses penanganan beberapa masalah. Ini erat kaitannya dengan bagaimana upaya KPU menonjolkan ini loh. Jadi selain kita penuhi hak publik, kita akan menjaga kepercayaan publik. Nah, ini yang saya maksudkan dengan pertanggungjawaban ke masyarakat. Berbeda dengan instansi pemerintah, sangat-sangat berbeda. Kemudian kita lanjut ya. Selain itu, selain dia mempertanggungjawabkan segala sesuatu ke publik dan juga gambarannya secara tidak langsung seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada dua, kepercayaan publik dan hak publik. Maka organisasi bentukan pemerintah juga akan melakukan hal yang sama, tetapi agak spesial, yaitu mempertanggungjawabkan segala sesuatu di pemerintah pusat. Dan bagian ini menggambarkan hak birokrat terkait implementasi peraturan perundang-undangan atau instruksi. Kalau kita bicara mengenai perbankan, dalam hal ini bank pengkreditan rakyat seperti Bank Yaspis, Dana Prima, jadi mahasiswa di awal kegiatan magang itu harus mencari tahu produk yang diminati oleh masyarakat berkaitan dengan BPR produk. Dan selain itu, setelah mahasiswa memahami atau mendapatkan gambaran produk yang diminati masyarakat itu apa, maka di tempat magang nanti mahasiswa juga akan, ini yang harus menjadi tujuan utama dari magang, mahasiswa harus bisa mengetahui visi, misi, layanan, struktur organisasi, budaya kerja, atau mungkin menyangkut prestasi. Nah, ini mahasiswa akan memperolehnya di tempat magang. Selain itu, perlu diketahui baik itu ya, selain itu baik di kantor camat Pamona Pusalemba ataupun di Bank Yaspis Dana Prima. Tapi kalau di pembahasan ini saya batasi, saya fokus pada Bank Yaspis Dana Prima, karena nanti di tempat ini kami berdua, saya dan Pak Rinto, akan bertindak sebagai dosen pembimbing lapangan untuk mahasiswa yang ada di Bank Yaspis, magang di Bank Yaspis. Dan bagi mahasiswa yang magang di kantor camat Pamona Pusalemba, nanti itu sepenuhnya akan diarahkan, akan didampingi oleh Ibu Yeni Tarau. Di sana nanti beliau akan menjelaskan seperti apa. Nah, kita fokusnya di Bank Yaspis, Bank Pengkreditan Rakyat atau Bank Yaspis Dana Prima. Nah, jadi mahasiswa itu harus benar-benar menguasai apa yang sudah dimiliki. Misalnya berkaitan dengan pengalaman organisasi. Kemudian bagaimana teman-teman bisa memiliki kemampuan berkomunikasi seperti yang ada di ketika teman-teman mahasiswa masuk dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi kemampuan berkomunikasi itu yang paling penting. Kemudian selain itu, mahasiswa juga harus menguasai perangkat-perangkat teknologi berbasis atau intinya perangkat teknologi komputer, baik itu ponsel, menguasai secara aktif penggunaan ponsel sehubungan dengan ruang lingkup pekerjaan selama kita magang di Bank Yaspis Dana Prima. Di BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat atau Bank Yaspis Dana Prima, jadi mahasiswa itu sudah mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal berkaitan dengan atau seputar BPR atau Bank
pengkreditan rakyat atau dalam hal ini Bank Yaspis Dana Prima. Misalnya saya sudah sampaikan sebelumnya berkaitan dengan harus menguasai produk apa sih yang paling diminati atau produk-produk yang ada di Bank Yaspis Dana Prima. Kemudian bagaimana layanannya, seperti apa regulasinya, bagaimana proses bisnisnya, dan atau mungkin menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan OJK sehubungan dengan BPR atau sehubungan dengan Bank Yaspis Dana Prima. Lebih lanjut, jadi mahasiswa di sini ketika berada di Bank Yaspis Dana Prima, maka mahasiswa harus bisa memahami seperti apa gambaran rencana karir atau ya berkaitan dengan karir. Misalnya promosi, bagaimana itu menjadi karyawan di Bank Yaspis seperti apa yang harus dilengkapi, jenjang karirnya bagaimana, dan seperti apa situasi kerja. Itu mahasiswa harus bisa mendapatkan setidaknya gambaran-gambaran yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini mahasiswa harus bisa berpakaian rapi atau berpenampilan sesuai dengan etika internal di Bank Yaspis Dana Prima. Dalam pengertian ya kita harus rapi dan juga bisa sopan, dan kemudian kita jangan terlambat atau datang tepat waktu. Kita harus bersikap ramah, kemudian kita harus percaya diri, kemudian kita menjawab pertanyaan dengan jujur dan lugas. Dan jangan lupa selalu mengutamakan atau jangan pernah kita melupakan untuk mengucapkan terima kasih. Seringkali juga kita lupa satu hal ketika kita mungkin karena terbiasa di lingkungan di luar dari lingkungan kerja. Jadi kadang-kadang kita sesuka hati melakukan segala sesuatu. Nah, di tempat magang nanti mahasiswa itu harus mengikuti semua aturan dan etika kerja yang berlaku di Bank Yaspis Dana Prima. Seperti jam kerja, kode etik berpakaian atau kode pakaian, tata cara berkomunikasi, tanggung jawab pekerjaan, dan menyangkut hak-hak yang itu memang lazim atau memang menjadi bagian dari lingkungan kerja di BPR Bank Yaspis Dana Prima. Kemudian yang saya harapkan, yang kami harapkan, mahasiswa itu harus bersikap proaktif dalam hal apa? Dalam hal belajar dari lingkungan pekerjaan. Jangan malu-malu untuk mengajukan pertanyaan. Kalau memang tidak tahu, ya kita bertanya. Apa saja yang kita tanya, tentu berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Sekali lagi, apa yang kita tanya berkaitan dengan lingkungan pekerjaan atau apa yang disuruh untuk dikerjakan. Kemudian kita tidak perlu untuk gengsi meminta bimbingan. Kita juga nggak perlu gengsi, ya kalau ada memang diberikan masukan ya kita terima, dan kita harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan mahasiswa harus siap menghadapi berbagai tantangan di lingkungan kerja Bank Yaspis Dana Prima. Harapan kami yang lain, jadi mahasiswa juga harus bersikap kooperatif seperti yang sudah saya sampaikan. Kooperatif dengan siapa? Kooperatif dengan rekan kerja. Siapa rekan kerja? Yang pertama ya mahasiswa magang, yang kedua semua karyawan yang ada di Bank Yaspis Dana Prima atau bidang penempatan kita. Kalau mahasiswa magang itu ditempatkan di bagian misalnya berkaitan dengan mungkin penyuratan, maka karyawan yang bekerja di bidang penyuratan, kita harus bisa menjalin hubungan kerjasama kooperatif dengan rekan kerja kita. Kemudian atasan, siapa atasan? Bukan saya, bukan kami, tapi manajer atau mungkin direktur atau posisi lain di top manajemen dari Bank Yaspis Dana Prima. Itulah atasan. Kemudian kita juga harus bisa memahami, mengenal, bersikap kooperatif terhadap nasabah. Kita harus mutlak, ini tidak bisa
ya harus dilakukan. Kita harus saling membantu, kita juga harus saling menghormati dan mampu beradaptasi. Kemudian mahasiswa intinya harus bersikap positif dalam menghadapi masalah atau konflik yang mungkin akan terjadi di lingkungan kerja atau selama kita magang. Dan kita harus mencari solusi. Kita harus bisa berdiskusi, kita harus bisa mengalahkan ego, dan jangan malu-malu untuk meminta maaf kalau memang kita salah. Ketika kita minta maaf atas semua atau apa yang kita lakukan itu salah, jangan tanggung-tanggung, kita harus mampu memperbaiki kesalahannya. Seperti apa sih yang akan kita lakukan di tempat magang? Ya, yang pertama pasti kita akan magang. Artinya kita akan belajar di tempat kerja, belajar di Bank Yaspis Dana Prima. Seperti apa? Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan lingkungan pekerjaan. Dari mana kita akan mengevaluasi? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita terima, misalnya pekerjaan tertentu kita kerjakan di Bank Yaspis Dana Prima, maka kita akan mengevaluasi itu. Kemudian otomatis setiap hal itu yang sudah saya kemukakan disusun dalam laporan magang. Jadi sebenarnya kita kembali ke laporan magang. Laporan magang ini berisi dokumen sehubungan dengan rangkuman kegiatan dan hasil magang yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di Bank Yaspis Dana Prima. Jadi otomatis kalau kita bicara soal laporan, maka ya itu disusun dengan bahasa yang baku, yang sistematis dan objektif, dan pastinya ini mencakup hal-hal dari lingkungan pekerjaan, baik itu menyangkut latar belakang magang kita atau situasi dan kondisi di tempat kerja kita di Bank Yaspis Dana Prima. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan bimbingan teknis yang khusus untuk konten ini. Memang ditujukan untuk mahasiswa yang magang di Bank Yaspis Dana Prima. Rekan kami, Ibu Yeni Terau, nanti akan memiliki materi-materi untuk mahasiswa yang magang di kantor Camat Pamona Puselemba. Saya Dr. Adriani Tobondo mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di tempat kerja, tempat magang kita di Bank Yaspis Dana Prima. Salam sukses dan sehat-sehat selalu, dan harapannya mahasiswa tetap semangat untuk belajar, karena dengan belajar kita bisa mengubah dunia melalui pikiran dan sikap yang positif.
Oke. Oh, ini dia. Oh. Jadi yang perlu teman-teman mahasiswa tahu, kegiatan kita